Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman D3, kita lanjutkan untuk part 2-nya, yaitu latihan soal UAS. Di sini ada 3 soal. 3 soal atau 4 soal. Nah, 3 soal. 3 soal. Yang pertama itu mengenai estimator. Nah, ini diketahui PDF-nya itu kayak gini. Fx 1 min theta, x min 1. X-nya 1, 2, 3. Nah, carilah penduga momen bagi theta. Terus cari penduga maksimum likelihood. Tunjukkan bahwa penduga di A dan B itu penduga tak bias. Penduga manakah yang terbaik? Terus tunjukkan bahwa sebaran di atas termasuk keluarga eksponensial. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang nomor 1 tadi ditanyakan estimator menggunakan metode momen. Momen yang pertama, langkahnya menentukan. Nah, di sini ternyata distribusinya itu geometrik, tapi enggak geometrik banget sih sebenarnya sih. Masa iya sih geometrik? Ya geometrik, harusnya geometrik sih, tapi ini harusnya X-nya sampai tak hingga, tapi nggak apa-apa, mungkin ada tipe. Nah, karena kita ketahui bahwa X-nya ini geometrik itu yang pertama kan di metode momen kita menentukan momen populasi yang pertama. Nah, kalau distribusinya geometrik berarti seperti theta. Nah, momen sampel yang pertama itu S bar. Jadi kita samakan. Jadi seper theta sama dengan S bar. Theta cap sama dengan seper X bar. Ini harusnya theta cap ME. Metode momen sama dengan seper X bar. Terus yang kedua menggunakan metode maksimum likelihood. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mencari fungsi likelihoodnya, L theta-nya. Itu dikalikan pi gini karena memang dia independen. Terus dapat theta pangkat n per ini sigma SI per n. Yang kedua, langkah kedua adalah dilenkan L theta-nya. Jadi ini n len theta, ini jadi sigma SI min n len 1 min theta. Sehingga lanjut langkah ketiga itu menurunkan derajat theta. Ini turunkan n per theta, ini jadi negatif sigma SI min n per 1 min theta. Nah, kalau dicari theta-nya itu theta cap-nya MLE-nya sama dengan seper X bar, sama kayak metode momen. Gitu. Yang kedua adalah karena memang sama ya. Ini jadi satu aja. Apakah estimatornya itu unbiased? Jadi ekspektasi seper X bar. Nah, di sini kan memang S barnya bisa diganti sigma SI per N. Jadi N-nya ke atas. Jadi ekspektasi N per sigma SI. Nah, sigma ekspektasi X-nya bisa ke bawah. Jadi N per sigma seper X bar. N per X theta sama dengan theta. Jadi dia unbiased. Yang ketiga, buktikan apakah dia estimator yang terbaik. Terbaik di sini artinya yang paling efisien. Makanya ini dibuktikan dan unbiased. Makanya dia membuktikan bahwa di UMView langkah-langkahnya sama kayak yang tadi. Itu pertama cari len fx-nya terlebih dahulu sehingga didapatkan seperti ini, len theta plus len ini pangkatnya ke depan, jadi x min 1 len 1 min theta. Terus diturunkan terhadap theta jadi seper theta min x min 1 per 1 min theta. Nah, habis kayak gini ini dikuadratkan terus diekspektasikan. Ini diubah dalam bentuk kuadrat sehingga menjadi seperti ini. Ini perhitungan matematis. Dan didapatkan hasilnya seper
theta kuadrat 1 min theta. Nah, CRLB nya adalah rumusnya 1/n dikali ekspektasi ini. Jadi 1n/1 theta kuadrat 1 min theta sama dengan theta kuadrat 1 min theta per n. Lanjutnya kita mencari var theta cap-nya. Karena memang mau dibandingkan CRLB dibandingkan var theta cap. Nah, var theta cap adalah theta cap-nya 1/x bar atau n per sigma xi. N-nya kalau varians kan rumus varians kan jadi kuadrat kalau dikeluarkan, terus sigma var xi jadi n var xi. Var xi adalah Q min P kuadrat. Q-nya 1 min theta per theta kuadrat. Dapatnya n dikali theta kuadrat per 1 min theta. Kemudian CRLB dibandingkan var theta cap. Tadi CRLB-nya dapat itu dibandingkan dengan ini. Nah, karena ini lebih kecil, nah ya ini kan dibagi suatu nilai yang 1 min ini kurang dari 1 kan 0, kan. Jadinya besar nanti. Dan juga dikali n, jadi makanya dia besar banget. Jadinya dia kesimpulannya UMU. Terus yang E tadi dibuktikan apakah fx merupakan keluarga eksponensial. Nah, keluarga eksponensial itu bentuk umumnya seperti ini. Ada a theta bx eksponensial, ini c theta dx. Nah, ya kalau di analisis secara kasarnya, kalau ada pangkat-pangkatnya, ya bisa diubah ke bentuk eksponensial memang. Dengan cara pangkat ln kan hilang, jadi ln ini. Sehingga ini jadi theta, ln ini, karena ini pangkat jadi ke depan, x min 1 ln 1 min theta. Nah, fx-nya jadinya, karena ini bentuk seperti ini, a theta-nya berarti theta, bx-nya 1, cx-nya itu ini ln 1 min theta, terus dx-nya x min 1. Jadi karena udah dapat dibentuk seperti keluarga eksponensial, jadi masuk ke keluarga eksponensial. Tadi disuruh nyari solusi cukupnya enggak ya? Kayaknya enggak sudah dicari sih. Enggak disuruh nyari solusi cukupnya. Udah sampai situ aja. Terus yang soal nomor 2 itu X adalah suatu boba acak tunggal N sama dengan ya harusnya N sama dengan 1 dari suatu PDF fx seperti theta untuk 0 sampai theta. Ini fungsi uniform sih. Fungsi uniform. Ya, A tunjukkan bahwa Q seperti theta adalah pivot quantity. Seperti yang saya jelaskan di video yang part 1-nya itu, kalau disuruh menunjukkan pivot quantity itu memiliki dua sifat. Yang pertama, bergantung pada parameter theta, Q-nya. Terus yang kedua itu distribusinya tidak bergantung pada theta. Nah, kalau kita lihat, syarat pertama udah terpenuhi karena memang Q-nya udah memuat parameter theta. Nah, kita baca dulu soal nomor 2. Itu mencari selang kepercayaan. Ini batas bawah, batas atas. Ini nggak perlu double tipe. Terus yang C, jika didapatkan X-nya 19 berapa nilai batas bawah dan batas atasnya untuk estimasi intervalnya. Nah, langsung saja yang nomor 2. Nah, yang syarat pertama udah terpenuhi. Syarat kedua itu mencari distribusinya. Ini caranya bebas, bisa pakai teknik CDF atau teknik PDF. Nah, kalau saya sendiri lebih suka memakai teknik PDF. Enggak ada yang nanya.
apa-apa, sekedar info. Karena memang teknik PDF lebih enak menurut saya kalau digunakan. Nah, tapi nanti hasilnya sama. Di sini dia menggunakan teknik CDF. CDF dapatkan F kumulatif besarnya itu Q. Nah, kalau diturunkan kan terhadap Q jadi 1. Jadi dia nggak bergantung pada parameter theta. Jadi syarat kedua terpenuhi. Nah, karena dua syarat ini terpenuhi, maka Q sama dengan X per theta merupakan kuantitas pivot. Terus yang kedua itu mencari selang kepercayaan. Selang kepercayaan ini menggunakan A sampai B itu peluangnya 0,9 karena memang diketahui di soal 9%. Jadi nilai peluang theta kurang dari A nya itu pastinya 0,05 0,05, terus lebih dari beta itu 0,05, bisa didefinisikan kayak gini. Jadi karena fungsinya itu CDF nya tadi Q, ya langsung saja 0,05 sampai 0,95. Habis itu kita masukkan kuantitas pivotnya. Kuantitas pivotnya jadi Q X per Q. Seperti ini, terus tadi X per Q. Inggrisnya X per theta. Ini harusnya X per theta. Jadi 0,05 X per theta sampai 0,95 sampai 0,9. Jadi nanti ini super tetanya 0,95 per X sampai 0,05 per X. Ini bisa dibalik sih. Nanti dibalik. Bisa. Atau sampai sini aja nggak apa. Nah, yang ketiga kalau diketahui X-nya 19, tinggal dimasukkan. Nah, ini dibalikan. Batas bawahnya berarti X bagi 0,95, dapatnya 20. Batas atasnya ini batas atas A. X per 0,05, dapatnya 380. Jadi gitu sih mencari selang kepercayaan itu berasal dari kuantitas pivotnya. Terus dibuat sedemikian rupa menjadi tetanya yang di tengah. Gini. Sehingga dapat batas atas batas bawahnya. Terus yang terakhir soal nomor 3. Soal nomor 3 ini mengenai MPTest dan kesalahan jenis 2 atau beta. Nah, kita harus hafal jenis kesalahan jenis pertama, kesalahan jenis kedua. Nah, yang pertama itu PDF. PDF-nya diketahui kayak gini. Dengan alfa 0,05, H0-nya theta sama dengan 3 dan H1-nya theta sama dengan 2. Nah, karena hipotesisnya sederhana, makanya namanya most powerful test. Nah, jawabannya itu kayak gini penjelasannya. Nah, di awal dari teorema Neyman-Pearson, ya perbandingan ini harusnya ada pi sih. Karena L theta 0 per L theta 1 pi. Ini ada pi juga. Oh iya, karena ini ngomongnya sampel tunggal ya, kayaknya. Ya, karena sampel ukuran 1 berarti likelihood-nya ya fx-nya sendiri. Jadi kita langsung saja, udah bener. Jadi dapat lambdanya 3 per 2x.
Nah, 3/2 X ini kurang dari sama dengan K. Sehingga X-nya kurang dari sama dengan 2/3 K. Nah, ini misalkan K aksen. Sehingga C-nya X, di mana X kurang dari K aksen. Nah, ini bisa dicari dengan cara tadi diketahui alfanya 0,05, ini harusnya sama dengan 0,05, sehingga peluang 0 sampai K bintang dari distribusinya tadi diketahui. Nah, tetanya ini dimasukkan ke fungsi fx-nya ini. Jadi, kan tetanya ini milik H0. K alfa sama dengan ini, peluang di daerah kritis diketahui H0-nya benar. H0-nya kan tetanya 3. 3x kuadrat. 3x kuadrat diintegralkan dapat x pangkat 3. Sehingga dapat K-nya 0,386. Jadi mass power voltage-nya itu tolak H0 saat X-nya kurang dari 0,3684. Atau gini, daerah kritisnya. Terus yang B mengenai kesalahan jenis 2 yaitu beta. Beta gagal tolak H0, ya benar gagal tolak H0, diketahui H0-nya salah. Jadi kita pakai H1-nya benar. H1-nya tadi adalah 2 ya. H1-nya 2. Jadi fx-nya digunakan itu 2 pangkat x pangkat 1, 2x. Jadi daerah gagal tolak adalah kebalikan dari daerah tolak. Jadi x lebih dari K aksen. X lebih dari ini, kebalikan dari ini. Nah, dimana fx-nya itu kayak gini. 2x karena memang H1-nya yang benar. Berarti pakai fungsi yang 2x sehingga 0,3684 sampai 1, terus dimasukkan hasil integralnya dapat 0,86. Betanya 0,8634. Ya benar. Ya, sekian video part 2-nya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Kalau menjelasinnya ya mungkin nggak bisa sangat jelas. Semoga dapat membantu. Terakhir saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.